Bangkitnya Dataran Hitam bab 931. Apakah dia dirasuki? Mendengar perkataan Minos, Gren langsung menatap pemuda bertopeng itu dengan rasa ingin tahu di matanya, mencoba memahami apa yang diinginkan orang aneh itu darinya. Bagaimanapun, dia lumpuh tidak hanya secara rohani tetapi juga secara fisik. Dengan kata lain, dia adalah seorang penyandang cacat yang bahkan tidak bisa berjalan sendiri. Jadi bagaimana dia bisa berguna bagi organisasi manapun? Itulah dunia kultivasi, di mana mereka yang tidak mampu bercocok tanam atau hidup sendiri dipinggirkan dan diabaikan oleh masyarakat. Dengan cara ini, Gren menganggap tawaran Minos tidak biasa. Dia bahkan bisa mengerti jika keluarga kerajaan Kekaisaran Barat menunjukkan perilaku seperti itu. Bagaimanapun juga, entah lumpuh atau tidak, dia telah melakukan pelayanan yang baik sejak lama, dan mendapatkan setidaknya pensiun dalam organisasi itu bukanlah hal yang mustahil. Dan bahkan jika keluarga tersebut tidak mempercayai satu kata pun yang dia ucapkan, hal itu tetap tidak akan menghentikan para pemimpinnya untuk memberikan posisi yang artifisial kepadanya. Tetap saja, Albert muda ini, apa yang akan dia peroleh dari ini? Atau mungkin dia adalah bagian dari keluarga kekaisaran? Namun melihat ekspresi bingung di wajah pria itu, Minos lalu berkata, "Seperti yang kubilang, aku tidak percaya orang lain akan mempercayai ceritamu. Tapi aku percaya, setidaknya sebagian. Meski begitu, kecerdasan yang kamu miliki mungkin berguna bagiku di masa depan. Saya juga mendapat manfaat dari pengetahuan Anda tentang dunia yang luas ini." Minos mengatakan ini, memberikan alasan kepada orang itu untuk memahami keuntungan pihaknya dalam membuat undangan itu. Dan ini memang benar, Minos hanya tahu sedikit tentang benua tengah lainnya karena situasi yang mengerikan di wilayah ini. Terlebih lagi, pengetahuan duniawi yang ditinggalkan oleh Henricus Longus tidak akan begitu membantu dalam situasi biasa ketika zaman sekarang lebih relevan. Oleh karena itu pentingnya sosok dari luar wilayah utara benua tengah, seseorang yang berasal dari salah satu kerajaan terkuat di dunia ini. Tempat yang seharusnya memiliki informasi lebih rinci daripada sekte Kekaisaran Flaming. Dan sebagai ahli di kerajaan barat, Gren tentunya memiliki pengetahuan yang cukup berguna untuk perjalanan Dataran Hitam di masa depan. Itu sebabnya Minos menginginkan pria ini berada di sisinya. Adapun kemungkinan balas dendam yang dia janjikan, iya. Hal seperti itu akan membutuhkan waktu lama untuk memiliki peluang realisasi sekecil apapun. Bahkan orang suci spiritual level 76 telah mati melawan lawan pria ini, jadi jalan masih panjang bagi Minos untuk memikirkannya. Sementara itu, Minos yakin bisnisnya akan meninggalkan wilayah utara benua tengah dan menyebar ke seluruh benua. Dengan ini, dia bisa menggunakan informasi Gren jauh sebelum petualangan apapun di Laut Utara, yang sudah menjamin dia mendapatkan keuntungan besar hanya dengan satu janji. Adapun untuk benar-benar memenuhinya, hal itu bisa dilakukan suatu saat nanti, namun Minos tidak mempermasalahkan hal tersebut saat mengundang orang tersebut ke dalam organisasinya. Musuh-musuh ini pertama-tama harus menunjukkan diri mereka sendiri, entah bagaimana bisa dirasakan oleh Stuart muda sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan apapun sebelum dia yakin dengan makhluk apapun itu. Oleh karena itu, Stuart muda tidak melihat ada kerugian dari tawaran ini. Orang itu menggumamkan sesuatu, mencoba memikirkan lebih lanjut tentang tawaran yang tidak biasa ini. Saya memiliki pengetahuan tentang banyak hal mengenai benua yang mungkin berguna bagi orang-orang bahkan dari kekaisaran. Tapi dari mana orang ini berasal? Apakah berbahaya memberikan informasi kepadanya, meskipun dia mengatakan akan membantu saya? Dia kemudian bertanya, "Maukah kamu setidaknya memberitahuku dari mana asalmu? Bagaimana aku bisa menemanimu tanpa menyadarinya?" Minos kemudian tersenyum di balik topengnya tetapi tidak menjawab pertanyaan seperti itu. "Jika Anda menerima tawaran saya, dalam 6 bulan, paling lama 1 tahun, saya dapat meminta seseorang di kota ini untuk membawa Anda ke wilayah saya. Setelah itu, secara alami kamu akan mengetahui semuanya sendiri." Namun pria itu tidak menyukai jawaban dari Minos itu. Dia menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi sambil berkata dengan nada tidak setuju. "Tidak bisa, aku mungkin cacat, tapi aku tidak akan menyerahkan nyawaku ke tangan orang asing. Jaminan apa yang saya miliki bahwa Anda bukan musuh negara saya yang mencari informasi? Sederhana saja, aku bisa saja menculikmu saat ini juga jika aku adalah musuh, tapi aku memberimu waktu 6 bulan hingga 1 tahun untuk mempertimbangkannya. Bahkan jika kamu tidak ingin melakukan hal seperti itu, kamu cukup membayar seseorang untuk membawamu ke kota lain di wilayah ini. Aku yakin setidaknya kamu bisa melakukan itu." Minos kemudian membuka tangannya dan berkata dengan nada yang benar, "Bagaimana dengan ini? Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu ke sini pada waktu yang telah disepakati. Sementara itu, kamu dapat memikirkan tawaran ini, dan jika kamu memutuskan untuk menolaknya, tinggalkan saja tempat ini dan abaikan tawaranku. Jika orang-orangku tidak menemukanmu di sini, aku hanya akan menganggap kamu telah melepaskan tawaran itu dan melanjutkan hidupku seolah-olah pertemuan ini tidak terjadi."
Namun, jika Anda memutuskan untuk menerima tawaran tersebut, datanglah ke tempat ini setidaknya seminggu sekali antara 6 hingga 12 bulan ke depan. Bawahan saya akan datang menemui Anda. Juga, jika Anda bergabung dengan organisasi saya berjanji akan membawa Anda kembali ke Kekaisaran Barat di masa depan. Jika keluarga tempat Anda menjadi anggota mempercayai kata-kata Anda dan menerima Anda kembali, saya tidak akan mempersulit Anda. Pria itu lalu menatap Minos dengan lebih aneh lagi. Apakah kamu cukup kuat untuk menculikku? Dia dapat merasakan kultivasi orang lain karena, meskipun kultivasi rohaninya lumpuh, dia sudah menjadi kultivator level 70 pada saat itu. Artinya, dia telah menyelesaikan peralihan jiwa dari bentuk metabolik ke bentuk individu. Pada awal budidaya, jiwa hanya menjadi bagian dari tubuh makhluk hidup, bagian dari metabolisme. Namun setelah transisi tahap kedua, proses diferensiasi antara jiwa dan raga akan dimulai. Pada tahap seperti itu, jiwa tidak lagi hanya menjadi bagian dari metabolisme, tetapi bukan masalah besar, dan tanpa tubuh, ia akan menghilang secara alami. Namun, setelah mencapai tahap ke-8, jiwa seorang kultivator akan terdiferensiasi sepenuhnya, tidak bergantung pada tubuh. Jiwa seperti itu tidak dapat hidup selamanya di luar tubuh. Namun, ia mampu menghuni benda, manusia hidup, atau bahkan mayat dalam kondisi tertentu. Dengan kekhasan kemandiriannya dari tubuh, bagian dari orang suci spiritual dan orang-orang tingkat tinggi ini memiliki kemampuan bawaan yang tidak memerlukan energi spiritual untuk digunakan. Seperti halnya indera jiwa, versi indera spiritual, hanya berkali-kali lebih kuat. Dengan itu, bahkan tanpa pengembangan spiritual, pria ini dapat merasakan Minos level 53. Karena indera jiwanya tidak dapat dibodohi. Dan tentu saja Minos mengetahui hal itu. Apakah kamu meragukannya? Jangan tertipu oleh levelku. Aku mampu menghadapi seseorang dengan sisa kekuatan mentah yang mirip dengan kultivator level 60 biasa. Pria itu mengerutkan alisnya, merasakan bahwa Minos mengetahui banyak hal tentang level yang jauh di atas dirinya. Bagaimana anak laki-laki ini tahu cara mengukur kekuatanku dengan baik? Bahkan jika dia berhubungan dengan orang-orang berkuasa. Itu bukanlah hal yang dipelajari seseorang tanpa pengalaman. Apakah dia kesurupan? Pertanyaan itu muncul di benak Grant. Namun, segera setelah itu, dia menyadari bahwa dia salah. Tidak, jika demikian, jiwanya harus lebih kuat. Tetapi jiwa Albert pasti selaras dengan pengembangan spiritual tubuh itu. Dia belum dirasuki. Tetapi bagaimana dia memperoleh pengetahuan ini? Apakah itu warisan? Matanya berbinar saat mempertimbangkan hipotesis ini. Bagaimanapun, Grant adalah seorang ahli. Jadi, dia telah melihat dan mendengar segalanya, termasuk warisan yang ditinggalkan oleh para ahli tingkat tinggi. Di antara warisan-warisan ini, ada yang dapat meninggalkan sumber daya, ada pula yang berupa pengetahuan dan pemahaman budidaya, yang seringkali berkaitan dengan teknik tertentu. Namun karena membangun warisan tidaklah mudah, tidak banyak kasus yang diketahui di seluruh dunia. Selain itu, sebagian besar warisan yang diketahui telah ditinggalkan oleh para sage spiritual, para kultivator yang tidak memiliki kekuatan besar untuk mengembangkan warisan yang lengkap. Oleh karena itu, bahkan bagi pria ini pun, tidak mudah untuk memperkirakan apakah kemampuan Minos dalam membaca kultivator lain merupakan warisan-warisan. Itu bukan tidak mungkin, tapi sepertinya itu adalah hal yang tidak terlalu penting. Siapa yang akan menciptakan warisan seperti itu? Yah, sudahlah. Dia mungkin satu-satunya kesempatanku. Dan mungkin dia bisa membantuku setidaknya kembali ke kerajaanku. Dia segera mengambil keputusan setelah mengingat bahwa dia belum pernah bertemu orang seperti Minos selama berabad-abad yang lalu. Aku akan mempercayaimu, ucapnya setelah berpikir dalam diam beberapa saat. Saya akan menggunakan bulan-bulan ini untuk memikirkannya. Kalau begitu lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Dia selesai sebelum berdiri menggunakan 2 tongkat, melambai kepada wanita yang menunggunya. Bangkitnya dataran hitam bab 932 tiba di kota Kara. Setelah percakapan sebelumnya dengan Grant, Minos bermalam di kota kecil di kerajaan akhir itu sebelum akhirnya menuju utara. Kemudian, 2 hari berlalu dengan tenang, dan pemuda ini akhirnya sampai di ibu kota negara bagian ini, kota Mirabella. Tempat seperti itu sangat berbeda dengan kota kecil yang pernah dia lewati sebelumnya, yaitu kota metropolitan besar dengan lebih dari 7 juta penduduk. Mirabella sangat besar, dengan luas lebih dari 1000 km persegi, banyak bangunan dan segala jenis alun-alun tersebar di seluruh kota. Pada saat yang sama, lingkungan di sini jauh lebih terorganisir dibandingkan kota-kota lain di wilayah ini. Seolah-olah mereka adalah kumpulan kota-kota berbeda dalam satu wilayah tanpa batas. Masing-masing memiliki ciri khasnya masing-masing, mulai dari arsitektur bangunan, desain lampu jalan, hingga model pengerasan jalan. Selain itu, terdapat kawasan yang hanya terdapat bangunan umum, seperti pusat kota, tempat istana kerajaan dan kuil gereja rohani di kota ini berada. Di sisi lain, terdapat lingkungan pemukiman di sekitar Mirabella,
dengan kawasan komersial di antara lokasi tersebut dan area rekreasi yang luas di sekitar masing-masing lokasi tersebut. Karena modelnya yang berbeda dari wilayah lain, Mirabella tidak mengalami masalah lalu lintas, meskipun kota ini berpenduduk lebih dari 7 juta orang. Tidak ada masalah dengan lingkungan yang padat atau penduduk yang melintasi kota dari satu sisi ke sisi lain hanya untuk bekerja. Tidak, kota ini tampak tidak terlalu sibuk dibandingkan ibu kota regional besar lainnya karena pengaturan lokalnya. Bahkan keberadaan lingkungannya sangat sepi sehingga tidak aneh jika seseorang mengira mereka berada di kota yang lebih kecil. Dan Minos sudah merasakan sebagian dari hal ini hanya dengan berkeliling kota ini dengan kereta sewaan saat dia berjalan menuju tujuannya. Pemuda ini baru saja tiba di Mirabella dan telah meninggalkan rekan binatangnya di sekitar wilayah ini. Dan karena dia tidak punya banyak pekerjaan di sekitar sini, dia langsung menuju ke rumah Kara, di mana dia ingin melihat apakah dia bisa menemukannya. Mengenai misi intimidasi regionalnya, kehadirannya di kota ini sudah cukup untuk membangkitkan perasaan tertentu di antara para pemimpin keluarga Carline. Lagi pula, setelah berminggu-minggu sejak tindakannya terhadap keluarga Walker dan Hargreaves, keluarga kerajaan-kerajaan ini pasti tahu bahwa kasus-kasus ini adalah ancaman darinya terhadap kekuatan tersebut. Minos sudah jelas dengan tawarannya kepada Kara. Jadi, tidak diperlukan pikiran jenius bagi para pemimpin keluarga ini untuk menyadari hal itu. Oleh karena itu, Minos tidak tertarik membunuh siapapun kali ini. Sebaliknya, dia lebih tertarik pada urusan kamar tidur, menemukan Kara, dan melakukan banyak hal dengan wanita itu di dalam istana kerajaan setempat. Pemuda ini harus menghilangkan hasrat duniawinya selama 3 bulan terakhir. Sehingga, nafsu makannya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Minos mungkin tidak akan mencari sesuatu yang eksotik seperti meniduri putri musuh di dalam rumah orang seperti itu dalam situasi sehari-hari. Namun seiring dengan berkurangnya aktivitas seksual, muncullah hasrat, sesuatu yang bahkan membuat mereka yang penakut keluar dari zona nyaman mereka. Dan sialnya, Stuart muda tidak malu sama sekali. Akibatnya, dia menuju ke istana kerajaan setempat dengan senyuman di wajahnya, sangat ingin bertemu Kara dan melepaskan stres yang menumpuk sejak usahanya yang gagal dengan Gloria. Kuharap dia benar-benar ada di sini. Dia memikirkannya di dalam gerbong yang dia sewa sebelumnya sambil memandang ke jalan-jalan yang terang benderang di bagian tengah kota ini. Minos telah mendengar rumor saat melakukan perjalanan keliling kerajaan bahwa Kara dan Ford mengunjungi keluarga mereka. Karena itu, dia sangat bersemangat untuk datang ke kota ini. Beberapa menit kemudian, seorang pemuda berambut coklat berjalan menuju pintu masuk istana kerajaan sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku mantel hitamnya. Namun, tidak seperti situasi lainnya, pemuda ini kali ini tidak mengenakan topeng emas tradisionalnya. Tidak, dia ingin mengumumkan kedatangannya kepada keluarga, yang akan menampungnya setidaknya untuk 1 malam. Karena itu, tidak perlu menggunakan tipu muslihat seperti itu. Hei, tunggu di sana, nak. Istana ditutup untuk pengunjung, kembalilah besok. Salah satu raja spiritual, pemimpin pengawal kerajaan yang sedang berpatroli, mengatakan ini dengan keras sambil melihat ke arah Minos yang datang ke arahnya. Sementara itu, banyak penjaga di sekitar tempat itu sudah memandang dengan tatapan aneh ke arah Minos. Seolah-olah mereka ingin sekali menyerang orang yang baru datang ini jika ada kesalahpahaman sekecil apapun. Namun, mereka beruntung Minos tidak ada untuk mereka. Jadi, mereka hanya mendengarkan bagaimana Stuart muda mengundang dirinya ke tempat yang dilindungi oleh barisan pertahanan kelas 2 tingkat menengah. Jangan buang waktumu untuk menolakku. Aku di sini untuk menemui Kara. Aku yakin dia sudah menungguku. Apa? Siapa kamu, bocah? Bajingan, apakah menurutmu sang putri akan menyambut orang sepertimu? Dia tidak hanya akan menyambutku di rumahnya, tapi dia juga akan mengizinkanku masuk ke tempat lain juga, ucap Minos dengan senyuman tiada taraf, membuat semua orang gemetar karena marah. Kara sangat cantik, dan sebagai wanita yang statusnya jauh lebih tinggi daripada pria-pria ini, mereka hanya bisa memimpikannya. Tapi meskipun mereka tidak melakukan kontak dengannya, mereka merasakan pukulan telak ketika Minos mengutip hal yang tidak masuk akal tersebut. Dasar celaka, aku akan membunuhmu. Sebutkan namamu, cacing. Banyak dari mereka yang berteriak saat bersiap berlari menuju Minos, yang sudah membawa senjata di tangan. Oh, betul. Seharusnya aku sudah memperkenalkan diri, kata Minos dengan nada damai, malu dengan sikapnya yang kurang sopan. Beritahu Kara bahwa Minos Stuart ada di sini untuk menemuinya. Tapi jangan tunda lagi, aku tidak dikenal karena kesabaranku. Apa? Beberapa dari mereka menanyakan hal ini karena merinding, takut mendengar nama terkutuk itu. Sementara itu, kaki orang lain gemetar saat menyadari bahwa semua ciri iblis Minos dapat dilihat pada pendatang baru itu. Rambut coklat, mata coklat, tampan, tinggi, kuat. Salah satu wanita di sana merenungkan ciri fisik Minos sambil menelan ludahnya dengan gugup. Namun tidak semua orang di sana yakin dengan perkataan Minos.
Jangan percaya padanya. Aku yakin dia hanya seorang penipu yang mencoba menipu kita agar memanfaatkan putri kita. Ayo kita turunkan dia dan mulai interogasinya. Teriakan dari mereka yang lebih gelisah muncul di sekitar. Pada saat yang sama, beberapa orang yang lebih bodoh mulai meragukan keyakinan mereka, mempercayai perkataan orang-orang yang lebih aktif di tempat itu. Oh, kalian lebih suka melakukan sesuatu dengan kekerasan? Minos menanyakan hal ini saat pedang berbilah merah tua muncul di tangan kirinya. Kamu ingin aku membuktikan identitasku? Meneguk, suara air liur yang ditelan menyebar ke seluruh pintu masuk utama istana kerajaan ketika orang-orang itu akhirnya mulai mempercayai kata-kata Minos. Namun tidak satu pun dari mereka yang berinisiatif melakukan apa yang diminta Minos dengan sopan. Karena itu, pemuda ini mau tidak mau kehilangan suasana hatinya yang baik. Ceka, kalian bahkan tidak bisa melakukan hal sesederhana itu? Lupakan saja. Aku akan masuk sendiri, dia berkata dengan nada tegas, memegang pedang sebelumnya sambil berjalan berlawanan arah dengan orang-orang itu. Bersamaan dengan itu, sebuah cincin hitam raksasa muncul dari kaki Minos, berputar-putar di sekelilingnya saat memberikan sensasi dingin kepada semua orang dalam jangkauannya. Apa yang dia lakukan? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Brengsek, kita harus melakukan sesuatu. Percakapan mulai muncul di antara mereka yang ketakutan yang menyaksikan Minos perlahan mengayunkan pedangnya ke arah pelindung tempat itu. Hei, jangan lakukan itu, dia akan menyerang kita. Orang-orang itu akhirnya menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang akan merugikan pertahanan tempat itu. Pedang spasial, tepat pada saat itu, ketika para pengawal kerajaan di pinggiran kota berteriak untuk menghentikan Stuart muda, orang yang paling pintar di antara mereka merasa ketakutan, berasumsi apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak, inilah akhirnya, keluarga kita sudah tamat. Sungguh sebuah tragedi, Ratu akan dibunuh, astaga, bangkitnya dataran hitam bab 933 pengorbanan sang putri. Ledakan, tak lama setelah serangan Minos mengenai penghalang yang dibuat oleh barisan pertahanan di perkebunan itu. Serangan itu meledak menjadi potongan-potongan tak berujung seolah-olah terbuat dari kaca. Sementara itu, orang-orang di sekitar tidak lagi meragukan bahwa pendatang baru itu memang pemimpin dataran hitam yang terkenal kejam. Karena itu, hancurnya penghalang itu sudah membuat mereka gemetar ketakutan kalau Minos akan melakukan hal yang sama pada tempat ini seperti yang dia lakukan pada markas besar keluarga Walker. Dan dengan itu, tidak butuh waktu lama hingga teriakan panik menyebar ke seluruh tempat itu, ketika orang-orang yang lebih cerdas dan tenang mencoba melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Panggil semua spesialis, kami sedang diserang, cepat, lindungi keluarga kerajaan dengan nyawamu. Hal-hal seperti itu keluar dari tenggorokan banyak orang di sana. Mencapai telinga Minos dan membuatnya tersenyum puas. Bagus sekali. Sepertinya aku sudah cukup membuat mereka takut. Dia merasa senang menyadari hal ini, melihat orang-orang di tempat ini sudah mendekati batas kemampuannya. Hehehe, terkadang untuk membuat seseorang mengikuti rencanamu, kamu hanya perlu dorongan lembut. Biarkan aku melakukannya kali ini. Dia berpikir sambil tersenyum sebelum akhirnya berkata dengan lantang. Jangan khawatir, aku yakin komando keluarga Carline telah menerima subordinasiku. Jadi tidak ada di antara kalian yang dalam bahaya. Hati-hati karena Kara akan datang ke pelukanku nanti. Ucapnya sambil memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Apakah pihak keluarga sudah menerima ultimatum seperti itu? Aku tidak percaya kita akan menjadi bawahan dataran hitam. Itu terlalu memalukan. Orang-orang di sekitar mulai menyebarkan informasi yang baru saja diberikan Minos kepada mereka. Terbukti masyarakat awam tersebut tidak mengetahui tawaran Minos kepada Kara dan keluarga Carline. Akibatnya, orang-orang ini mengira pemuda ini ada di sini untuk menjalankan misi berdarah, serupa dengan eksploitasinya baru-baru ini. Namun, memberitahu orang-orang ini tentang kemungkinan seperti itu dan membuat mereka percaya bahwa komando organisasi ini akan menerima hal seperti itu seperti menciptakan fokus perselisihan baru dalam keluarga ini, dan tidak butuh waktu lama bagi orang-orang itu untuk menyadari bahwa setidaknya sebagian dari perkataan Minos tidaklah bohong. Saat para pemimpin keluarga di markas itu muncul di pinggiran Minos, Kara juga muncul di sana, berlari ke arahnya. Mino, dia berteriak kaget saat dia memandangnya dengan prihatin. Dia tidak menyangka akan melihat Minos di tempat ini, karena mereka sudah sepakat dan waktunya untuk meyakinkan keluarganya belum berakhir. Jadi, dia tidak berpikir dia akan bertindak melawan House Carline, bahkan mengingat semua berita terkini. Namun, setelah merasakan penghalang lokal dihancurkan, wanita ini datang ke lokasi ini dan melihat wajah tampan Minos dari jauh, merasakan ketidakamanan dalam jiwanya. Dengan itu, dia berlari ke arahnya tanpa mengkhawatirkan orang-orang di sekitarnya, berharap untuk menghindari segala jenis pertengkaran antara dia dan keluarganya. Minos, apa yang kamu lakukan di sini? Waktu yang kamu berikan kepada kami belum. Dia hendak mengatakan ini sambil mendekatinya ketika ibunya, sang ratu, tiba-tiba menghalanginya.
Apa yang kamu inginkan di sini? Wanita level 59 itu, dengan rambut hitam dan penampilan kelas 1, masih muda, mengatakan ini kepada Minos tanpa peduli apa yang coba dilakukan putrinya. Minos adalah musuh, dan karena dia menyerang mereka seperti itu, dia tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Namun Kara tidak bisa berdiam diri dan mendengarkan nada bicara ibunya. Tidak, dia tidak bisa membiarkan kesalahpahaman terjadi di antara mereka, jadi dia hanya diam dan berlari ke pelukan Minos. Oh, beberapa orang di sekitar terdengar terkejut melihat cara Kara memperlakukan musuh yang mengancam keberadaan keluarga ini dengan penuh kasih sayang. Hehehe, aku bahkan tidak perlu berbuat banyak. Minos tersenyum sambil menyelipkan jarinya di pinggang ramping Kara. Sementara itu, bawahan sebelumnya melihatnya dengan mata dan mulut terbuka, terkejut melihat betapa akrabnya Kara dengan musuh paling ditakuti di wilayah tersebut. Di sisi lain, Ratu memasang ekspresi aneh melihat hal tersebut, merasa telah gagal mendidik putrinya. Kara, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Orang itu adalah musuh keluargamu. Bagaimana kamu bisa membiarkan dia menyentuh tubuhmu seperti itu? Apa kamu tidak malu mempermalukan seluruh keluargamu? Dia bertanya ketika wajahnya memerah karena marah. Bu, kamu sudah tahu segalanya, jadi kamu tidak perlu bersikap seperti ini. Kara berkata lantang, tidak mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Dia kemudian menatap Minos langsung ke matanya dan bertanya, "Mengapa kamu datang ke sini? Saya harap kamu tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan janjimu sendiri." Minos lalu tersenyum melihat kecantikan dalam pelukannya dan mengarahkan salah satu tangannya ke pipi kiri wanita ini sambil memijatnya perlahan. Tentu saja, aku tidak akan menepati janjiku. Hanya saja aku berada di sekitar dan mendengar bahwa kamu ada di sini, jadi aku memutuskan untuk mampir ke tempatmu untuk berkunjung. Mungkin menghabiskan 1 atau 2 malam. Ucapnya lembut sambil mendekatkan bibirnya ke telinga kiri wanita ini. Pada saat yang sama, dia menggunakan tangannya yang lain untuk meremas pinggangnya sedemikian rupa sehingga Kara tidak mengacaukan niatnya. Itu, Kara memandangnya dengan aneh, merasa tidak pantas melakukan hal seperti itu. Tapi tetap saja, dia merasa lebih baik karenanya. Hal seperti itu bukanlah ide yang buruk, karena dia benar-benar menikmati waktunya bersama Minos di kota kering. Di saat yang sama, hal ini dapat mencegah masalah yang lebih besar, jadi dia sudah membayangkan bahwa mungkin ini adalah perkembangan terbaik atas kunjungan pemuda ini ke keluarganya. Bagaimana menurutmu? Minos bertanya padanya saat napasnya membuat leher telanjang Kara dengan cepat menggigil. Ia kemudian berbalik ke sekelilingnya dan menatap ibunya, "Ibu, tolong jangan lakukan apapun. Minos hanya ada di sini untukku. Keluarganya tidak dalam bahaya." "Apa? Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu, Kara? Tidakkah kamu melihat penghalang itu dihancurkan olehnya? Dia menyerang kita." Ratu berteriak dengan marah. "Merasa telah gagal sebagai seorang ibu. Aku melakukan ini hanya karena bawahanmu tidak mengizinkanku masuk dengan damai, dan mereka juga tidak menyampaikan kepada Kara tentang kunjunganku. Jadi, aku masuk dengan caraku sendiri," kata Minos dengan tenang, tepat sebelum dia bergerak, mengangkat Kara ke dalam pelukannya dalam sepersekian detik. "Aku tidak ingin bertengkar hari ini, jadi kuharap kalian tidak terlalu bodoh untuk menyerangku. Sekarang, permisi, ada urusan yang harus aku urus dengan wanita ini." Dia berkata tanpa rasa malu dalam pidatonya, membuat wanita itu tersipu malu. Pada saat yang sama, setiap orang di sekitar merasa bahwa ini adalah mimpi, atau lebih tepatnya, mimpi buruk. "Di mana aula tahta kerajaan?" Minos menanyakan kecantikan dalam pelukannya sambil tersenyum jahat. Meneguk, "Mino, tidak, ayolah Kara, ini akan menyenangkan." Hal tersebut ia sampaikan sambil berusaha meyakinkan wanita tersebut untuk melakukan hal seperti itu di ruang resmi ayahnya. "Jika kamu melakukan hal seperti itu, aku berjanji akan memenuhi salah satu keinginanmu di masa depan." "Apakah begitu?" dia bertanya ketika mata putihnya berbinar. Selama itu tidak membatalkan persyaratanku untuk kesepakatan itu, aku akan menerima apapun." "Itu," dia berkata dengan ragu, sebelum terdiam beberapa saat, bertanya-tanya seberapa bagusnya itu atau tidak. "Sudahlah, lagi pula kita sudah akan melakukan ini. Jadi sebaiknya aku memenuhi keinginannya dan setidaknya mendapatkan bantuan sebagai imbalannya. Setidaknya aku punya sesuatu untuk membalikkan beberapa keputusan buruk keluargaku di masa depan." Dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi kebaikan yang lebih besar karena tubuhnya semakin panas karena memikirkan melakukan hal ini di tempat kerja ayahnya. Ikuti jalan itu, dia kemudian memberinya petunjuk. Sementara itu, Ibu Kara berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya, sangat terkejut melihat cara putrinya menangani situasi ini, malu dan takut. "Tidak, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi?" Dia gemetar karena marah, bersiap berlari menuju Minos. "Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Salah satu tetua di sana bertanya dengan cemas, takut ratu akan melakukan tindakan bodoh. Dia tidak ingin melihat sang putri mengorbankan dirinya demi mereka.
Meski begitu, dia juga tidak ingin berakhir seperti beberapa anggota House Walker lainnya yang jatuh ke tangan Minos. Sial, tidak satu pun dari mereka yang lebih baik dari orang mati itu. Bagaimana mereka bisa melarikan diri dari Minos dalam situasi seperti ini? Tapi Ratu mengabaikan orang itu sebelumnya dan mengikuti jejak Minos, berniat menghentikannya bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 934 pengintip. Setelah mengejar jejak Minos selama beberapa detik, Jade Carline, level 59, dengan cepat melihatnya menggendong putrinya, memasuki aula tahta kerajaan. Menurutnya, apa yang dia lakukan? Mata wanita itu terbelalak prihatin, menatap tajam ke arah sosok Minos. Dan tidak butuh waktu lama bagi Ratu untuk melihat bahwa Minos benar-benar akan melakukan hal-hal yang tidak tahu malu kepada putrinya di tempat itu. Saat itu juga, Jade melihat Stuart muda duduk di singgasana suaminya, menidurkan Kara yang cantik di pangkuannya sambil perlahan mencium kecantikan berambut merah itu. Tangan Minos bergerak perlahan menyusuri tubuh wanita yang begitu menggoda. Tapi dia tidak menyentuh bagian intimnya. Sebaliknya, dia hanya menggoda bagian halus tubuh Kara lainnya yang dia tahu membuatnya bergairah. Tubuh perempuan memiliki banyak hal untuk dijelajahi dan memulai petualangan seperti yang diinginkan Minos saat ini. Dan dengan pengalamannya selama berjam-jam, pemuda ini tahu betul harus mulai dari mana. Entah itu dengan wanita yang sudah dikenalnya atau dengan wanita asing. Dengan sentuhan dan tatapannya, ia hanya membutuhkan beberapa detik untuk menaikkan laju pernapasan pasangannya sambil menggoda tubuhnya. Dan kali ini tidak ada bedanya dengan Kara. Setelah Minos duduk di singgasana itu, salah satu tangannya dengan lembut menyentuh bagian belakang lehernya, terkadang memainkan rambutnya, terkadang memijat area itu. Sementara tangannya yang satu lagi berada di sisi kiri pinggang Kara, mengirimkan sensasi menyenangkan ke sekujur tubuhnya. Dan menyaksikan semua ini terjadi begitu cepat, Jade mau tidak mau menyaksikan semuanya dengan mulut terbuka, terkejut melihat betapa cepatnya Kara melebur ke dalam pelukan musuh. Bagaimana mungkin? Mereka hanya duduk di sana, tapi putriku sudah terlihat seperti binatang yang kepanasan. Dia meratap dalam hati, merasa sangat terhina karena keturunannya tidak memiliki kendali atau alasan untuk mencegah hal seperti itu. Di mana kesalahanku? Apakah membiarkan dia tidur dengan kakaknya menciptakan kepribadian mesum seperti ini? Jade bertanya-tanya ketika dia mengingat fakta luar biasa ini. Hubungan Kara dan Ford diketahui beberapa orang di keluarga Carline. Tidak mudah menyembunyikan hal semacam itu di dunia spiritual, khususnya karena keduanya telah melakukan hal seperti itu berkali-kali di dalam istana kerajaan, bahkan jika orang-orang di sekitar mereka buta, mereka masih akan menyadarinya. Alhasil, Ibu Kara mengetahui hubungan terlarang wanita tersebut dengan Ford. Namun, dia tidak pernah melakukan apapun. Bahkan tidak memberitahu ayah mereka berdua. Selain fakta bahwa hubungan seperti ini tidak begitu aneh di matanya, dia tidak pernah mengira akan ada konsekuensi berbahaya yang akan ditimbulkannya. Pertama, Raja Carline sendiri menikah dengan sepupu pertamanya, Ibu Ford. Dan sebagai seseorang yang menerima, bahkan sangat tertarik pada hubungan terlarang seperti itu, Jade tidak pernah berada dalam posisi mengkritik keduanya. Dia tidak punya hak. Kedua, kan di dunia spiritual itu rumit bahkan ketika kedua belah pihak menginginkannya. Jadi, karena orang cerdas tidak akan melakukan sesuatu yang buruk, Kara dan Ford pasti tidak akan menciptakan sesuatu yang buruk dalam hubungan mereka. Mengingat hal itu, Jade tidak pernah melakukan apapun yang menentang hubungan keduanya, bahkan merahasiakannya dan mengawasi mereka dari jauh untuk mencegah kecelakaan. Selain itu, dia berharap dengan pergi ke Flaming Empire, cepat atau lambat keduanya akan bertemu orang lain dan memiliki hubungan yang normal kembali. Namun, kini setelah Jade melihat kepribadian Kara yang mesum, mau tak mau dia merasa bersalah karena membiarkan semua ini. Dia melakukan hal yang salah pada kakaknya. Mungkin dia berpikir tidak ada hal lain yang dapat membebani hati nuraninya. Jade memikirkan hal ini saat dia merasakan matanya berair. Sekarang bayiku seperti ini, keluhnya sambil melihat tubuh Kara yang sempurna, yang saat ini sudah tidak ada satupun bagian yang melindunginya. Sementara itu, Minos juga telah kehilangan pakaiannya dan kini terbaring di lantai area tersebut, tepat di depan singgasana kerajaan, di mana temannya berada di atasnya sambil menciumnya dengan intens. Dia sebagian menyamping ke arah Jade, meninggalkan pantat indahnya ke arah ibunya sambil mencium Minos dan merasakan salah satu tangannya memainkan bunganya. Pada saat yang sama, dia sedang memegang tongkat pasangannya, merasakan denyut dari potongan daging yang panas itu saat pikirannya melayang dengan hasrat dan kesenangan. Dia mengerang, masih mencium Minos, merasakan tubuhnya semakin panas karena dia lupa di mana dia berada. Dan dia tidak hanya mengabaikan fakta bahwa dia telah membawa Minos ke tempat kerja ayahnya. Dia juga mengabaikan lingkungan sekitar, di mana dua orang mengawasi mereka. Tapi Minos sudah menyadari semua ini. Dia tidak hanya merasakan Jade mengejar mereka sepanjang waktu. Dia juga memperhatikan fluktuasi spiritual Ford, yang juga memperhatikannya dari jauh. Tapi semua ini tidak penting bagi pemuda ini.
Dia lebih memilih memiliki privasi saat melakukan apa yang dia inginkan bersama Kara. Namun, karena orang-orang ini ingin menonton, dia tidak mau berhenti. Sial. Jika mereka ingin menurunkan citra Kara dengan melihatnya seperti itu, dan juga semakin membencinya karenanya, biarlah. Mereka adalah musuhnya sampai mereka berlutut. Jadi, pemuda ini tidak akan punya belas kasihan. Adapun Kara, Minos tahu bahwa wanita seperti itu tidak melihat masalah dalam semua ini, atau dia tidak akan mengabaikan keduanya begitu saja. Akibatnya, dia tidak hanya berhenti bersenang-senang, dia bahkan sedikit meningkatkannya. Saat menyaksikan semua itu dari bagian lain tempat itu, mata Ford memerah karena marah. Merasa sangat tidak enak pada saat itu. Minos tidak hanya melakukan hal ini pada adiknya yang juga kekasihnya. Tapi dia juga merasa tidak enak dengan apa yang terjadi di antara kedua kakinya. Setelah mengetahui bahwa Minos ada di properti ini, Ford melihat Kara dibawa ke tempat ini oleh steward muda dan kemudian mengikuti mereka ke jalan yang berbeda dari ibu tirinya. Namun setibanya di sana, dia mengira yang akan dia rasakan hanyalah kebencian yang lebih besar terhadap steward muda. Namun, hidup menjadi rumit. Dan melihat bagaimana Minos menggoda adik perempuannya, pangeran ini merasakan tekanan tak terduga di celana dalamnya. Jadi, saat ini, dia merasa benci pada dirinya sendiri karena tubuhnya menunjukkan tanda-tanda memalukan saat melihat wanita yang paling dia cintai disentuh oleh orang lain. Tidak hanya itu. Ketika Kara akhirnya mencapai orgasme pertamanya dan memohon pada Minos untuk menidurinya, Ford mau tidak mau merasakan kepuasan aneh jauh di dalam dirinya. Tidak mungkin aku seorang tukang intip sialan. Dia merenungkan hal ini sambil merasa marah tetapi tidak bisa mengabaikan kesenangan melihat adiknya disetubuhi oleh orang lain dan keinginan untuk terus menonton semuanya. Dan itu tidak jauh berbeda untuk Jade. Berbeda dengan Ford, wanita ini sudah mengenali dirinya lebih lama. Lagi pula, dia telah menyaksikan pasangan kakak beradik itu melakukan hal mereka berkali-kali dari jauh. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak memahami situasinya? Tapi seperti Ford, dia juga merasa tidak enak dengan semua itu karena Minos adalah musuh, dan wanita yang mengerang sekuat tenaga saat mengendarai tongkatnya adalah putrinya. Oleh karena itu, wajah wanita ini memerah karena kebencian, merasa sangat tidak enak atas semua yang terjadi. Ceka, maafkan aku, Kara. Itu semua salah ibumu yang mesum. Dia meratap dalam-dalam saat dia merasakan tubuhnya hangat. Bangkitnya dataran hitam bab 935 jalan tanpa jalan kembali. Setelah hampir 1 jam sejak dimulainya keceriaan Minos dan Kara, keduanya akhirnya berhenti sejenak, benar-benar berkeringat dan terkontaminasi cairan masing-masing. Hal ini khususnya berlaku bagi Kara, yang telah mengisi 3 lubang berbeda dan sekarang merasa lelah, tanpa kekuatan untuk menggerakkan kakinya. Adapun Minos, dia juga cukup lelah. Tapi situasinya jauh lebih baik daripada Kara. Tetap saja, ekspresi kepuasan di wajahnya tidak mungkin salah, dan adik laki-lakinya masih menunjuk ke atas, basah oleh cairannya. Itu sungguh luar biasa. Dia mendengar suara manis Kara di sebelah telinga kirinya saat dia melihat senyum indah di wajahnya. Minos kemudian menggunakan salah satu tangannya untuk memijat wajah Kara sambil menatap matanya. Tapi jangan khawatir. Kali ini aku akan menghabiskan sepanjang malam bersamamu. Benar-benar, Kara bertanya dengan ragu, sambil dalam hati dia bertanya-tanya apakah tubuhnya mampu bertahan sepanjang malam bersama Minos. Tapi perasaan luar biasa yang menyebar ke seluruh tubuhnya yang lelah setelah memikirkannya segera membuat dia tersenyum, membuatnya menantikan beberapa jam ke depan. Ya, saya juga belum sepenuhnya puas. Dia berkata dengan nada rendah, berbicara dengan lembut ke salah satu telinganya. Setelah mendengar ini, seluruh tubuh Kara bergetar kegirangan saat dia perlahan mulai mendapatkan kembali kekuatan dan kondisi fisiknya. Tapi kali ini, sebaiknya kita melanjutkan di tempat yang lebih nyaman. Aku yakin, tempat ini sudah cukup menjadi saksi. Dia mengatakan ini di tengah tawa, mengabaikan 2 orang di sekitarnya. Anda, Kara berkata dengan senyum konyol di wajahnya, mengira Minos mengatakan ini karena mereka melakukan hal seperti itu di tempat kerja ayahnya. Kamu benar-benar mesum, Minos Stuart. Kamu mengenalku dengan baik, jawabnya. Bagaimana kamu bisa begitu nakal hingga ingin aku ada di tempat ini? Bukankah menurutmu itu sangat tidak bermoral? Hahaha, lihat siapa yang bicara. Beberapa menit yang lalu, siapa yang minta disetubuhi? Siapa yang bilang tak ingin memikirkan hal lain? Hanya ingin merasakan aku berada di dalam tubuhnya? Wajah Kara kemudian memerah karena malu sambil memeluk steward muda dan menyembunyikan wajahnya di dadanya. Kamu menggodaku. Setelah itu, dia melepaskannya dan berlari menuju apartemennya yang tidak jauh dari sana. Sementara itu, Minos memperhatikan wanita yang menggunakan handuk putih di sekeliling tubuhnya, melarikan diri darinya sambil tersenyum dan menjilat bibirnya dengan puas. Aku tidak akan butuh waktu lama sebelum aku bergabung denganmu, tapi sebelum itu. Dia memikirkannya sambil melihat ke arah di mana Jade berdiri, sama sekali mengabaikan kenalan lamanya, Ford.
Langkah eksplosif, mengaktifkan teknik gerakannya, Minos muncul di belakang Jade, di mana dia bisa melihat bagian dari pakaian bangsawan wanita ini basah oleh keringat. Dia kemudian tersenyum dan menggunakan kedua tangannya untuk melingkari tubuh dewasa Jade tanpa memberikan wanita ini waktu untuk bereaksi terhadap kemunculannya yang tiba-tiba di belakang. Anda mempesona, yang mulia, gumam Minos di salah satu telinganya, perlahan merasakan tubuh dewasa itu. Aku tidak menyangka Ibu Kara akan memiliki sifat seperti itu. Saya suka itu, Anda. Dia akhirnya mengatakan sesuatu tanpa bergerak karena tubuhnya rentan saat ini, dan dia tahu bahwa Minos jauh lebih kuat darinya. Dia kemudian menggunakan satu-satunya senjata yang dia miliki, mulutnya. Apa yang kamu inginkan dariku? Apakah melakukan semua itu pada putriku satu-satunya tidak cukup bagimu? Jangan bilang kamu ingin mempermalukan seluruh keluarga kita dengan bertindak melawanku juga? Tapi Minos tidak menghentikan langkahnya setelah mendengar kata-kata itu. Kenapa dia berhenti? Dia tidak menggunakan kekuatannya untuk memaksanya berdiri diam, dan dia berdiri di sana, membiarkan dia menyentuhnya tanpa menunjukkan tanda-tanda ketidaksenangan. Tak hanya itu saja, dia sudah menyaksikan seluruh keseruan Minos dan Kara. Sehingga pemuda ini sudah terbayang di benaknya bahwa wanita ini tidak melakukan hal tersebut hanya karena kepedulian pada putrinya. Tidak, dia melakukan hal seperti itu karena itu kesukaannya. Mengingat semua itu, Minos tidak bisa membiarkan wanita ini dan menyia-nyiakan kesempatan untuk merasakan tubuh seorang ratu yang kuat. Salah satu wanita terkuat yang pernah dikenalnya. Dia lalu berkata dengan suara rendah. Kara masih punya waktu beberapa menit sebelum dia siap bersenang-senang lagi denganku. Kenapa kamu tidak biarkan aku mengurus situasimu dulu? Kamu juga bisa bergabung dengan kami jika itu demi kepentingan terbaikmu. Dia menyarankan, sesaat sebelum perlahan mengendus bagian belakang telinga kiri wanita itu dan kemudian menggunakan mulutnya pada lobus lembut bagian tubuh Jade itu. Meneguk, Jade merasakan getaran di sekujur tubuhnya saat tangan Minos menekan payudaranya yang besar. Bagaimana kamu bisa membicarakan hal yang tidak masuk akal seperti itu? Saya seorang wanita yang sudah menikah. Saya adalah ratu negara bagian ini. Lagi pula, aku mencintai suamiku. Dan aku tidak akan pernah selingkuh. Ucapnya penuh percaya diri sebelum akhirnya berbalik untuk keluar dari posisi memalukan itu dan menatap Minos. Begitukah? Apakah kamu yakin tidak ingin melakukan apapun denganku? Minos tersenyum sambil menatap wanita yang masih dalam jangkauan pelukannya dan saat itu sedang memperhatikan tubuh telanjangnya dengan penuh minat. Tidak seorang pun perlu tahu tentang apa yang kita lakukan di sini. Dia menyarankan dengan suara rendah sambil mengambil salah satu tangannya dan perlahan membawanya ke arahnya. Kita bisa mengatur waktu di suatu lokasi rahasia di mana kita bisa mengeluarkan panas ini dari tubuhmu. Sepertinya Raja Carline tidak merawat istrinya yang cantik ini dengan baik. Minos memikirkannya dalam diam, merasakan tubuh Jade yang sudah matang. Yah, sebagai pemimpin masa depan orang itu, aku akan melakukan tugas membantunya mengendalikan wanita ini. Ya, sebagai pemimpin masa depannya. Itu akan menjadi hadiahku padanya karena telah bergabung dengan organisasiku. Dia merenungkan hal ini, tertawa sambil perlahan mendekatkan bibirnya ke bibir Jade. Setelah itu, keduanya berciuman dengan sungguh-sungguh. Pada awalnya, hanya Minos yang berakting, tetapi setelah beberapa detik bertarung dengan dirinya sendiri, Jade membiarkan tubuhnya melakukan apa yang sangat dia inginkan. Brengsek, aku seharusnya tidak melakukan itu. Sekarang, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk menghentikan semua ini. Dia memikirkannya dengan putus asa. Merasa bahwa dia tidak bisa mengkhianati suaminya dengan Minos. Tapi semakin dia berpikir bahwa hal seperti itu salah, bahwa Raja Carline akan hancur, dia semakin merasakan kenikmatan dari sentuhan dan ciuman Minos. Dia akhirnya berhasil menjauhkan bibirnya dari bibir Minos dan menatapnya intens dengan api di matanya. Tidak di sini, mari kita lanjutkan ini nanti, di tempat yang lebih rahasia. Dia kemudian memberitahu Minos apa yang harus dia lakukan sebelum akhirnya lari dari tempat itu dengan tergesa-gesa. Yang rasionalitasnya inginkan saat ini hanyalah mandi air dingin, sesuatu untuk menenangkan panas di tubuhnya dan mungkin menghentikannya melanjutkan kegilaan ini. Namun hasrat duniawi dalam tubuhnya tidak sedikit. Sebaliknya, jantungnya berdebar kencang, mengantisipasi bagaimana rasanya melakukan apa yang Kara lakukan pada Minos. Apa yang salah dengan saya? Dia bertanya pada dirinya sendiri sambil melarikan diri, mencoba mengabaikan celana dalamnya yang basah kuyup. Namun bagi wanita ini, seseorang yang sangat menikmati melihat putrinya berhubungan seks di banyak kesempatan, dia tidak bisa lagi menahan keinginannya untuk menyerahkan dirinya kepada pria selain suaminya. Raja Carline sangat baik padanya, dan Jade sangat mencintainya. Namun saat pria itu mulai kehilangan minat seksualnya, wanita ini sedang berada di puncaknya, dengan setiap bagian tubuhnya mendambakan momen mesra bersama seorang pria. Dan karena ketidakhadiran, sikap pantang menyerah, dan pengabaian terhadap suaminya, dia akhirnya mencapai titik di mana dia tidak dapat lagi mempertahankan kesetiaannya.
Entah karena alasan baik atau buruk, hal ini justru akan terjadi pada musuh regional, musuh keluarganya, dan kekasih putrinya, Minos. Bangkitnya Dataran Hitam bab 936 penarikan. 2 minggu kemudian, saat ini, Minos telah meninggalkan ibu kota kerajaan akhir dan berjalan bersama Maida menuju kerajaan salju, tujuan terakhirnya dalam perjalanan ini. Setelah reuni hangatnya dengan Kara, Minos mengalami malam yang luar biasa bersama wanita itu, bersenang-senang dengannya selama 5 jam sebelum akhirnya dia tertidur karena kelelahan. Hari itu, setelah menyelesaikan urusannya dengan Kara, Minos diam-diam pergi ke pertemuan yang dijadwalkan dengan Jade, di mana pemuda itu terkejut, dia menemukan ratu itu menunggunya. Kejutan karena dia mengira setelah menghilangkan rasa panas sebelumnya, Jade akan berpikir lebih baik tentang apa yang dia katakan padanya dan berusaha menghindarinya sampai dia meninggalkan kota itu. Namun, hal itu tidak terjadi. Tidak, dia tidak hanya telah melakukan apa yang dia janjikan padanya, tapi dia juga telah mempersiapkan diri, terutama untuk kesempatan itu. Pada hari tersebut, tepat sebelum fajar di Mirabella, Minos bertemu wanita itu di ruang pelatihan rahasia istana kerajaan, tempat dia menunggunya. Di tempat itu, dia menemukan sebuah tempat tidur besar di tengah area latihan, sesuatu yang Minos tahu bukanlah bagian dari lingkungan itu karena tidak cocok dengan dekorasi tempat tersebut. Tidak, dia langsung menyadari bahwa itu dibawa ke sana oleh Jade sendiri, bahkan jika dia adalah orang bodoh yang tidak dapat melihat perbedaan visual pada jenis barang di sana dan tempat tidur yang dimaksud, dia masih akan memahami hal seperti itu. Setibanya di tempat itu dan melihat tempat tidur itu, Minos menemukan Jade menunggunya terbaring di sana, hanya mengenakan pakaian dalam erotis. Dan dengan itu, dia bersenang-senang bersama Ibu Kara selama beberapa jam berturut-turut, setelah memuaskan setiap hasrat terpendam yang dimiliki wanita itu. Setelah semua ini, Minos tinggal 2 hari lagi di Mirabella, berganti-ganti malam hari dan hari-hari awal antara bersenang-senang dengan Kara atau ibunya. Namun sayangnya baginya, Jade sama sekali tidak setuju untuk melakukan hal-hal itu dengan Minos bersamaan dengan putrinya. Menurutnya, senang rasanya melihat orang lain berhubungan seks. Tetap saja, dia tidak ingin melewati batas dan berhubungan seks dengan pria yang sama dengan putrinya secara bersamaan, atau lebih buruk lagi, memulai hubungan terlarang dengan Kara. Jade tahu bahwa dua wanita tidak bisa melayani pria yang sama secara bersamaan tanpa terjadi apa-apa di antara mereka. Segala sesuatunya mungkin berhasil pada awalnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, hal seperti itu pasti akan berkembang. Jade mengetahui hal ini dengan baik karena dia pernah mengalami hal ini dengan wanita Raja Carline lainnya, yang dengannya. Cepat atau lambat, dia juga akan selalu menjalin hubungan intim. Tidak hanya itu, terkadang dia dan wanita Raja Carline lainnya, termasuk Ibu Ford, Lynette, bahkan melakukan hal-hal mereka saat suaminya tidak ada. Tapi karena Jade tidak ingin melakukan hal seperti itu pada putrinya, dia menolak menuruti keinginan Minos. Sayang sekali mereka tidak seperti Viola dan Miria. Lagi pula, selain bersenang-senang siang dan malam bersama ibu dan putrinya, Minos hanya berkultivasi dan berlatih, tidak melakukan apapun dalam waktu singkat di Mirabella. Setelah ini, dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua, ingin bertemu mereka lagi di masa depan. Kara telah memberitahunya bahwa dia akan melakukannya begitu dia kembali ke kekaisaran. Sementara Jade diam-diam mengatakan kepadanya bahwa dia ingin bertemu dengannya lagi tetapi tidak tahu kapan atau di mana. Dengan itu, Minos telah meninggalkan kota itu dan melakukan perjalanan ke Tenggara, sesuatu yang terjadi selama 12 hari terakhir. Dan seperti yang diharapkan, tidak ada masalah yang terjadi selama periode ini. Pemuda ini hanya memanfaatkan waktunya untuk berlatih dan mengenal wilayah ini lebih jauh. Bagian utara benua tengah sangat luas dan memiliki berbagai macam budaya berbeda, yang tidak diabaikan oleh Minos. Bagaimanapun, dia akan menyambut orang-orang dari seluruh penjuru wilayah ini ke wilayahnya di masa depan. Jadi, tugasnya sebagai pemimpin adalah mempelajari lebih banyak tentang gaya hidup berbagai komunitas di benua ini. Oleh karena itu, dia telah mengenal kota-kota kerajaan akhir yang sedang dalam perjalanan menuju kerajaan salju, yang juga membantunya mendapatkan berita terkini dan juga untuk beristirahat. Misalnya, Minos menemukan bahwa ketika kekuatan-kekuatan kecil berusaha mengikis pengaruh organisasi-organisasi besar yang berperang di Dataran Hitam, hal itu berdampak lebih kecil pada kerajaan akhir. Namun hal seperti itu tidak sulit baginya untuk memahami alasannya. Bagaimanapun, negara bagian ini adalah salah satu yang terkaya tetapi dengan wilayah dan populasi yang kecil di wilayah tersebut. Jadi, kekuatan rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan kerajaan lain, dan institusinya lebih kuat. Oleh karena itu, tidak aneh jika kekacauan regional tidak berdampak signifikan pada keadaan Kara. Tidak ada hal lain yang menarik perhatiannya selain melihat beberapa elf di kerajaan. Karena meskipun kerajaan akhir memiliki banyak kekhasan, ini adalah hal-hal yang lebih mendasar dan sehari-hari. Itu adalah informasi penting, tapi itu adalah sesuatu yang tidak perlu dia khawatirkan.
Dia hanya akan memberikan informasi ini kepada organisasinya dan membiarkan bawahannya menggunakan hal-hal seperti itu untuk memberi manfaat bagi dataran hitam di masa depan. Dan dengan itu, dia dengan damai melanjutkan perjalanannya ke kerajaan salju, di mana dia berharap mendapatkan informasi. Saat Minos bepergian, keluarga Hayes dan Stokes dari kerajaan Cromwell dan keluarga Cohen dari kerajaan Ombak akhirnya memberontak melawan negara mereka. Ketika hal ini diketahui publik, seluruh wilayah dikejutkan oleh perubahan sikap organisasi-organisasi yang, hingga saat itu, belum berpartisipasi secara signifikan dalam perang. Bagaimanapun, dengan pemukiman puluhan ribu orang di utara dan selatan perbatasan Dataran Hitam, medan perang menjadi semakin kacau. Hal itu tentu saja terkait dengan ketiga kekuatan tersebut yang menyatakan niatnya untuk bergabung dengan Dataran Hitam dalam membentuk negara baru dan mulai aktif bertempur di medan perang utama. Di saat yang sama, dengan datangnya armada yang dikomandoi oleh keluarga Nash, puluhan kapal musuh di sekitar Dataran Hitam telah tenggelam. Sebaliknya, ribuan prajurit lainnya telah mendarat di wilayah perang itu. Karena perubahan baru-baru ini, semua musuh Minos berada dalam kewaspadaan tinggi saat ini, merasakan bahwa keadaan menjadi lebih buruk, bahkan tanpa kehadiran pemuda itu. Tak hanya itu, kabar bahwa Minos telah menggerebek markas House Carline juga telah menggemparkan seluruh wilayah, dan kini bahkan sekutu kontra-revolusioner pun merasa tidak enak karenanya. Lagi pula, tidak seperti apa yang terjadi pada keluarga Walker dan Hargreaves, tidak ada hal buruk yang terjadi pada House Carline. Dan dengan informasi ini, banyak kekuatan sudah bertanya-tanya apa yang terjadi antara House Carline dan Dataran Hitam. Mengapa Minos tidak membunuh Jade dan para penggarap tingkat tinggi lainnya dari keluarga itu? Itulah pertanyaan yang terus bermunculan di benak orang-orang di tentara kontra-revolusi. Bukan hanya mereka, bahkan Lynette juga sangat penasaran untuk memahami apa yang terjadi di Mirabella. Sayangnya, dia belum mendapat perintah untuk pulang dan masih berada di medan perang menunggu kabar dari keluarganya. Adapun Raja Carline, setelah mendengar berita terbaru, dia bergegas kembali ke negaranya, merasa sangat gugup karena Minos telah menyerbu rumahnya. Tak hanya itu, ia merasakan perasaan tidak enak di dalam dirinya, seperti kehilangan sesuatu yang penting atau sesuatu. Oleh karena itu, dia mau tidak mau lari ke ibu kotanya untuk mencari istri dan seluruh keluarganya. Dia sudah membaca bahwa tidak ada seorang pun yang meninggal. Meski begitu, perasaan buruk yang ada dalam dirinya tidak membuat dia begitu saja mempercayai majalah regional. Dengan itu, dia sudah setengah jalan menuju markasnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 937 kunjungan ibu. Sementara itu, di pinggiran kota kering. Saat ini, seorang wanita sedang melayang di pinggiran kota kering, mengamati dari ketinggian tempat di bawah kakinya. Dia mengenakan baju besi biru tua yang indah berbentuk seperti gaun, yang meskipun menutupi tubuh indahnya dengan baik, meninggalkan beberapa petunjuk yang akan membuat pikiran pria manapun bekerja. Tapi, selain dari tubuhnya yang prima, yang sayangnya bagi siapapun yang kebetulan berada di dekatnya pada saat itu, hampir tidak ada kulit yang terlihat. Penampilannya yang tak tertandingi terlihat saat angin mengacak-acak cadar di wajahnya. Dan jika seseorang di pinggiran kota itu melihat ke arah orang tersebut dan dapat melihat dari jarak sejauh itu, orang tersebut akan melihat wajahnya yang kurus dan tanpa cacat. Tidak hanya itu, orang ini juga akan melihat bibir merahnya yang mencolok dan mata coklatnya yang sangat serasi dengan rambut bergelombangnya dengan warna yang sama. Tapi meski dia tampak seperti dewi sejati di antara manusia biasa, wajah cantiknya memiliki ekspresi bingung, seolah-olah dia tanpa henti berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Pandangannya terfokus pada kota kering, sementara indera spiritualnya menyebar kemana-mana di area sekitarnya, memeriksa area ini. Sepertinya tempat ini telah banyak berubah sejak kunjungan terakhirku. Dia merenungkan hal ini sambil menyadari perbedaan antara kota dan daerah sekitarnya. Tidak hanya terdapat lebih banyak orang dan bangunan, namun energi spiritual alami di area ini lebih padat dibandingkan terakhir kali dia melewati kota ini. Akar spiritual ini pulih dengan cepat. Dia mengakhirinya dengan senyuman di wajahnya, penasaran ingin tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Tapi mengingat banyaknya perubahan yang terjadi di tempat ini sejak kedatangan Minos, dia tahu bahwa hanya dia yang bisa berada di balik semua ini. Minos sangat pintar. Dia tidak mengatakan apapun kepada Ruth, meskipun Ruth adalah pacarnya dan keduanya bahkan sedang jatuh cinta. Bibirnya membentuk lengkungan yang lebih menonjol. Membuatnya tampak semakin memukau. Baiklah, kamu membuatku bangga, Minos. Dia bergumam ketika memikirkan putranya. Itu, tentu saja, adalah Maisie Coleman, level 69, ibu dari master muda Stuart dan Ruth. Dari waktu ke waktu, Maisie menggunakan sebagian waktu luangnya untuk datang ke wilayah utara benua tengah dan mengamati situasi Minos secara rahasia. Dia khawatir dengan apa yang dia lakukan, tapi dia juga sangat penasaran bagaimana putranya menjadi begitu kuat dan berhasil melakukan hal-hal mengesankan bahkan tanpa bantuan dari luar. Itu sebabnya dia datang ke tempat ini beberapa kali sejak satu-satunya pertemuannya dengan Minos dalam hampir 10 tahun sejak kebangkitannya.
Hari ini, dia ada di sini untuk melakukan hal yang sama, sekali lagi. Khususnya, setelah masalah yang ditimbulkan Minos di wilayah ini, dia menjadi sangat tertarik untuk mengamati tindakan putranya. Dia terus-menerus menunjukkan hal-hal baru padanya. Dia terkesan bukan karena dia belum pernah melihat hal seperti itu, melainkan karena dia tidak mempunyai harapan yang tinggi terhadapnya. Maisi bahkan berharap putranya menjadi orang hebat. Bagaimanapun, dia adalah putranya, dan tidak ada alasan untuk mengharapkan hal-hal kecil untuknya. Tapi wanita ini cukup pragmatis. Karena bakat Minos yang terungkap saat di Akademi Spiritual dan fakta bahwa dia memiliki sebagian besar kepribadian ayahnya, dia merasa dia tidak cukup. Setidaknya, itulah asumsinya sebelumnya, yang memungkinkan terjadinya semua kejutan yang dia alami selama bertahun-tahun sejak putranya memulai perjalanan kultivasinya. Tapi sekarang, dia tidak lagi meremehkannya dan menaruh ekspektasi tinggi pada Minos. Bukan karena dia tertarik pada barang-barang putranya, dia tidak tertarik. Tapi sejujurnya dia penasaran untuk mengetahui sejauh mana Minos bisa melangkah dan asal-usul kemungkinannya. Sebelumnya dia telah mempertimbangkan kemungkinan kepemilikan. Namun, setelah diam-diam memeriksa tubuhnya beberapa kali, dia sudah mengesampingkan hal itu dan diyakinkan bahwa putranya baik-baik saja. Tapi tetap saja, dia ingin tahu lebih banyak tentang misteri Minos Stuart, meski hanya karena penasaran. Sepertinya kamu akan datang menemuiku di Kekaisaran lebih cepat dari yang kubayangkan. Dia memikirkan hal ini ketika dia mengingat apa yang dikatakan oleh master dari Sekte Awan Abu-Abu padanya. Namun saat Maisi perlahan memperhatikan bagian kecil wilayah putranya itu, dia akhirnya merasakan sesuatu yang aneh, yang menghilangkan senyuman dari wajahnya. Siapa ini? Dia bertanya pada dirinya sendiri sambil melihat ke arah Gloria. Setelah itu, dia dengan cepat terbang ke arah wanita berambut merah itu, khawatir mengapa seseorang begitu kuat ada di tempat itu. Dia tidak bisa merasakan level Gloria karena kenalan Minos ini berada di dalam area yang dilindungi oleh kubah pertahanan kota kering, yang menghalangi indera spiritual Maisi. Namun setelah melihat keindahan menakjubkan yang melayang di udara, Maisi langsung menyadari bahwa orang tersebut adalah kaisar spiritual. Oleh karena itu, untuk mencegah masalah bagi putranya, dia tidak menunda-nunda menuju ke arah orang tersebut, dengan cepat melewati salah satu pintu masuk kota kering. Berbeda dengan Gloria, Maisi sudah memiliki izin untuk memasuki tempat ini. Tidak hanya beberapa tentara yang mengetahui identitasnya, tetapi Dilian telah membantunya dengan memberinya barang identitas. Dengan ini, Maisi melewati banyak prajurit Black Plain Army tanpa mengalami masalah atau harus menunggu pengawalan atau otorisasi. Sebaliknya, dia malah pergi ke kota itu, terbang menuju Gloria. Sementara itu, Gloria sedang melayang tinggi di atas kota kering, mengamati tempat ini dengan penuh minat. Dia senang melihat bagaimana skema Minos untuk tempat ini berhasil karena kota ini sangat berbeda dari kota lain yang pernah dia lihat di wilayah ini. Model tempat ini, entah kenapa, mengingatkanku pada Kekaisaran Barat. Dia memikirkan hal ini sambil melihat pergerakan sehari-hari di bagian kota ini. Tapi saat melakukan itu, dia tiba-tiba merasakan kekuatan mengerikan datang dengan kecepatan tinggi ke arahnya, membuatnya benar-benar melupakan pemikiran sebelumnya. Apa yang terjadi? Tingkat 69. Matanya terbuka kaget ketika dia melihat siluet seorang wanita terbang ke arahnya. Siapa orang ini? Apa yang dia lakukan di kota kering? Dia menatap Maisi dengan ketakutan, tidak mengenali Ibu Minos. Tapi itu normal. Meskipun Gloria sudah mengetahui tentang Ibu Minos yang mulia, dia tidak mengenalnya secara pribadi atau berharap untuk bertemu orang ini di kota kering. Hal yang sama juga terjadi pada Maisi. Tentu saja, dia mengetahui identitas Gloria karena wanita ini adalah kepala gereja spiritual di wilayah ini. Tapi tanpa mengenalnya secara pribadi, atau berharap bertemu dengannya di sini, Ibu Stuart muda juga tidak mengenali si rambut merah itu. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di kota kering? Ibu Minos bertanya lebih dulu sambil memegangi leher Gloria yang cantik dengan sikap mengancam. Meneguk, aku mungkin menanyakan hal yang sama. Mengapa seseorang setingkatmu ada di kota kering? Lagi pula, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Jangan bilang kamu membunuh dan mengancam tentara Minos. Gloria bertanya dengan marah sambil melihat ke arah mata Maisi yang saat itu wajahnya tertutup kerudung biru. Diam, aku akan mengajukan pertanyaan di sini, bocah. Jawab pertanyaanku, atau aku harus mengambil tindakan terhadapmu. Ucap Maisi dingin sambil mengalungkan tangannya di leher Gloria hingga membuat wanita itu gemetar ketakutan. Dan tidak mungkin dia tidak takut. Perbedaan dalam kultivasi antara seseorang dengan level 64 dan 69 kurang lebih 2 kali lipat. Dengan perbedaan sebesar itu, Maisi mampu memusnahkan Gloria dalam sekejap mata. Dan mengetahui hal ini, Gloria mau tidak mau mengutuk keberuntungannya sebelum akhirnya menjawab orang itu. Nama saya Gloria Frost, dan saya di sini untuk bertemu dengan penguasa setempat, Minos Stuart. Bangkitnya Dataran Hitam bab 938 game berbahaya.
Oh, Gloria Frost, Ibu Minos menggumamkan hal itu sebelum melepaskan leher pemuda berambut merah itu. Apa yang dilakukan seseorang dari gereja spiritual di kota kering? Apa sebenarnya yang kamu inginkan dari anakku? Putra, Gloria memandang Maisie dengan canggung sejenak hingga semua informasi yang ada dalam pikirannya tentang Minos muncul di benaknya. Jadi, itu dia. Namun masih mengenali Maisie, Gloria memutuskan untuk menjawab pertanyaan wanita tersebut untuk menghindari kesalahpahaman lebih lanjut. Saya bertemu dengan putra Anda sebelumnya, dan kami telah batuk. Sekarang, saya di sini untuk menyelesaikan masalah pribadi dengannya dan mencoba menyelesaikan perang ini. Masalah pribadi? Ceritakan lebih banyak tentang itu. Mata Ibu Minos menajam saat dia memperhatikan orang di depannya saat rona merah di pipi Gloria menyebar dengan cepat. Meneguk, itu bukan masalah besar. Dia hanya menggunakan nama palsu dan menipuku agar mengira dia adalah orang lain. Aku hanya ingin berbicara dengannya untuk mencari tahu apakah itu semua hanya kepura-puraan atau apakah kata-katanya ada benarnya. Katanya, malu. Oh, sepertinya anakku punya banyak keberanian. Dia merayu gadis ini. Maisie tersenyum, betapa menariknya Minos berani menggoda seseorang setingkat Gloria. Dari siapa dia mendapatkan itu? Albert tidak begitu tajam terhadap wanita. Terlebih lagi mengingat perbedaan besar antara keduanya. Maisie bertemu ayah Minos ketika keduanya memiliki tingkat kultivasi yang hampir sama. Karena itu, Albert, yang pada saat itu tidak mengetahui bahwa Maisie berasal dari Flaming Empire, telah mendapatkan wanita ini dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Hanya setelah beberapa dekade hubungan yang jarang terjadi antara keduanya, perbedaan tersebut menjadi sama signifikannya atau bahkan lebih besar dibandingkan dengan Minos dan Gloria saat ini. Selain itu, Albert agak lebih setia padanya dibandingkan Minos terhadap Ruth. Karena semua ini, Maisie mau tidak mau bertanya-tanya dari mana asal sisi putranya ini. Apakah dia mewarisinya dari ayahku? Maisie merenung, mengingat apa yang dia dengar tentang masa lalu ayahnya yang sudah tua, yang memiliki lebih dari 30 wanita. Baru setelah sekian lama, ketika para wanita ini sekarat karena rendahnya harapan hidup mereka, dia tenang, dan setia kepada ibu Maisie. Dan mengingat cerita yang dia dengar selama kurang dari 150 tahun, Maisie mau tidak mau membandingkan Minos dengan kakeknya. Kasihan Ruth, dia akan mendapat banyak masalah di masa depan. Dia menggelengkan kepalanya sambil meratap, mengesampingkan Gloria untuk memikirkan muridnya. Setelah beberapa saat, dia menjadi lebih serius dan langsung ke pokok persoalan. Apakah kamu menyukai anakku? Apa? Gloria hampir terbang mundur, merasa terkejut mendengarnya. Jika kamu tidak menyukainya, menurutku sebaiknya kamu segera menjauh dari anakku. Saya tahu bagaimana keadaan kalian, umat gereja spiritual, jadi menurut saya tidak baik bagi Anda untuk terus menemuinya jika Anda tidak mau berkompromi. Kamu hanya akan menimbulkan masalah baginya. Mata Gloria menajam setelah mendengar ini, dengan perasaan bersalah atas perkataan ibu muda Stuart. Mengapa kamu memperlakukanku seperti penjahat yang mencoba menajiskan Minos yang tidak bersalah? Akulah korbannya di sini. Dia yang mencoba tidur denganku. Dia berteriak dalam benaknya ketika dia mencoba bernapas untuk menghindari ketidaksenangannya lebih jauh. Apa yang dibicarakan Nona Coleman? Saya tidak mengerti pertanyaan Anda. Tentu saja kamu mengerti aku. Dengar, izinkan aku memberitahumu ini untuk memudahkan kita semua. Minos sangat keras kepala, dan dia akan melakukan hal-hal yang berlawanan dengan apa yang kamu harapkan, terkadang mengambil jalan tersulit di depannya. Dia mewarisi hal itu dari ayahnya. Jadi, jika kamu tidak berkomitmen penuh padanya, lebih baik kamu tidak memulai hubungan yang lebih bermakna dengan putraku. Dia tidak akan pernah setuju untuk bergabung dengan gerejamu hanya untuk bersamamu. Selain itu, dia tidak akan menjadi monogami, seperti yang dituntut oleh para wanita di gerejamu dari pasangannya. Kalau begitu aku khawatir niat kalian ke sini hanya akan menimbulkan masalah bagi kalian berdua. Jadi, jangan lakukan itu. Ceka, untuk seorang ibu yang tidak hadir, kamu sepertinya ingin terlalu terlibat dalam kehidupan putramu. Gloria langsung menuju lukanya tanpa ampun. Apa katamu, bocah? Kamu tidak perlu tahu apa urusanku dengan Minos. Itu urusanku dan dia. Jadi, mulai sekarang, jika kamu ingin tahu sesuatu, bantu aku, jangan datang dan bicara padaku. Jika dia ingin memberitahumu sesuatu, maka dia akan melakukannya. Setelah menjabat salah satu tangannya, Gloria mengatakan ini, menunjukkan ketidaksenangan saat dia menjauhkan diri dari Maisie. Sedangkan Ibu Minos, dia berdiri di sana menyaksikan wanita itu menghilang dari pandangannya, merasa marah karena harus mendengarkan kata-kata tajam Gloria. Jika kamu bukan dari gereja spiritual, aku akan mencabut lidahmu, bocah. Dia mengepalkan tangannya sambil menekan rahangnya dengan marah. Maisie kemudian berkata dengan suara rendah sehingga Gloria mau tidak mau mendengarnya. Yah, kalau kamu tidak mau pergi, aku akan berusaha untuk tetap tinggal di sini hanya untuk menghalangi rencanamu. Jika kamu melakukan sesuatu yang menyakitinya,
Jangan berpikir aku tidak akan bertindak hanya karena kamu dari gereja spiritual. Setelah itu, Maisy pun meninggalkan tempat itu menuju rumah pemerintah setempat. Sedangkan Gloria, dia memasang ekspresi tidak senang di wajahnya, memikirkan betapa menyebalkannya Ibu Minos. Wanita yang usil sekali. Kudengar dia dan Minos memiliki hubungan yang buruk. Aku ingin tahu bagaimana reaksinya saat mendengar bahwa dia ingin menghalangi jalannya. Dia memikirkannya. Ketika dia ingat bahwa Stuart muda sepertinya sangat menginginkannya. Senyuman kemudian muncul di bibirnya saat dia memikirkan cara untuk membuat wanita itu kesal. Yah, saat dia kembali ke sini, aku akan berusaha menjadi lebih dekat dengannya. Mari kita lihat ekspresi apa yang akan kamu buat ketika dia mengabaikanmu saat dia bersamaku. Saat Gloria memikirkan permainan berbahaya, wajah Maisy masih merah karena marah. Tetap saja, dia sudah sampai di rumah Minos, di mana dia segera berjalan menuju tempat Dillian berada. Karena dia memutuskan untuk tetap tinggal, dia perlu mencari lokasi yang cocok agar tidak mengganggu putranya ketika dia kembali. Lagi pula, jika dia pergi begitu saja ke kediamannya tanpa dia sadari, itu hanya akan memperburuk hubungan mereka. Dan dengan itu, segera setelah dikenali oleh sekretaris Mia, Maisy memasuki kantor Minos, tempat Dillian dan Abi sedang menangani urusan resmi. Oh, ucapnya kaget saat melihat wanita cantik berambut biru itu duduk di kursi berlengan putranya sementara Dillian sedang duduk di sofa di tengah kantor itu. Nona Maisy, Dillian berkata dengan heran, tidak menyangka akan bertemu orang ini lagi secara tiba-tiba. Sedangkan Abi, ini kedua kalinya dia melihat Ibu Minos. Namun, sebelumnya, dia hanya melihat orang ini ketika dia masih di akademi spiritual. Jadi, ingatannya tentang Maisy tidak begitu baik, dan melihat orang ini di sini, mau tak mau dia menyadari betapa cantiknya ibu tunangannya. Ibu mertua, katanya, malu, wajahnya benar-benar merah. Kamu Abi, ya? Ruth memberitahuku tentangmu. Maisy dengan cermat mengamati remaja putri berambut biru itu, mengamati Abi melalui setiap bagian tubuh remaja putri itu. Pertama, dia melihat cara Abi duduk, seperti wanita sejati, dengan kedua kaki rapat, sedikit condong ke samping, diikat dengan gaun setinggi lutut. Di saat yang sama, Maisy bisa melihat ukuran pinggul dan dada Abi yang bagus, yang tidak kalah dengan ukuran Ruth. Faktanya, bagian-bagian tertentu dari tubuh wanita itu bahkan lebih terlihat dibandingkan murid Ibu Minos. Dan menyadari semua ini, Maisy segera menyadari pola di balik pilihan Minos. Namun sebelum dia selesai memberikan penilaian singkatnya terhadap wanita itu, sesuatu yang berkilau di salah satu jari Abi menarik perhatiannya. Ini, kamu dan Minos sudah mencapai titik itu? Dia bertanya dengan nada terkesan, sekali lagi disesali oleh Ruth. Bangkitnya dataran hitam bab 939 Ibu Mertua yang Baik. Oh, Abi tiba-tiba berdiri dari tempatnya berdiri sambil menggerakkan tangannya dengan gugup seolah mencari tempat untuk menyembunyikannya. Namun, tawa Dillian tiba-tiba mengalihkan perhatian wanita itu dari kegugupannya di depan ibu mertuanya. Hahaha, Tuan Muda dan Abi Muda sudah bertunangan selama berbulan-bulan sekarang. Nona Maisy, tidak hanya itu, Tuan Muda cepat atau lambat mungkin akan menjadi seorang ayah. Ucapnya sambil memainkan kumis hitamnya, teringat percakapannya dengan Minos. Apa? Mata Maisy melebar karena terkejut. Sedangkan Abi, dia hanya membentak pria itu, merasa malu. Pelayan Dillian, Minos yang tak tahu malu itu. Bagaimana dia bisa membicarakan hal seperti itu dengan orang lain? Sekarang aku dalam situasi itu. Maisy kemudian menatap wanita itu lebih dekat. Merasakan sebagian aura putranya di tubuh Abi. Sepertinya itu benar. Kalian berdua benar-benar menginginkan itu? Apa kalian tidak takut ini terlalu cepat? Meneguk. Ya, benar. Abi mulai berbicara dengan kepala tertunduk. Tapi sayangnya, kami belum beruntung. Anak muda yang merepotkan. Dillian, menurutmu ini akan berhasil? Bukankah kamu sudah mencoba meyakinkan dia sebaliknya? Maisy bertanya pada orang itu, berbicara dengan nada yang tidak dapat didengar Abi. Dan pria berkumis tebal itu hanya menggelengkan kepalanya dengan nada negatif, tidak mau berbicara. Siapakah aku ini hingga mencoba memberitahu Tuan Muda apa yang harus atau tidak boleh dia lakukan dalam hidupnya? Dillian memikirkan hal ini dalam diam. Mengingat Minos sudah dewasa dan tahu betul apa yang dia lakukan. Maisy lalu menatap Abi sekali lagi dan bertanya, bagaimana dengan Ruth? Aku mendengarmu, dan dia memiliki hubungan yang baik. Bagaimana keadaannya di masa depan? Maukah kamu membagi dia dengan orang lain bahkan setelah kamu menikah dengannya? Kalau itu Ruth, aku tidak keberatan, tapi... Dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan apa yang ada dalam pikirannya. Tapi aku tidak akan membiarkan dia membawa wanita ke rumah kita kapanpun dia mau. Oh, kata Maisy terkejut sambil tersenyum pada Abi. Bagus, baiklah, aku akan mengajarimu dan Ruth beberapa hal untuk membatasi kepribadiannya yang suka main perempuan. Saya juga tidak menyukai perilaku tidak tahu malu yang dia tunjukkan terhadap wanita. Yakinlah tentang itu, ucapnya sambil mendekati wanita itu.
Sekarang, ayo peluk ibu mertuamu. Dia tertawa. Mendengar nada lembut Maisi, rasa malu Abi berkurang sekaligus berpikir bahwa wanita ini tidak mungkin seburuk yang dipikirkan Minos. Ibu mertua, ucapnya dengan suara rendah, merasakan tangan lembut Maisi memeluk bahunya. 6. Gadis baik. Jika kamu mendengarkanku dengan baik, aku yakin Minos hanya akan menjadi milikmu dan milik Ruth dalam beberapa tahun. Kemudian, dengan suara pelan di telinga Abi, Maisi mengatakan itu sebelum dia menjauhkan diri dari wanita itu dan duduk di salah satu kursi berlengan di depan meja Minos. Yah, bagaimanapun juga, serahkan saja pada kita untuk membicarakan hal ini di lain waktu. Aku yakin dalam beberapa minggu lagi, Ruth akan datang. Jadi, aku akan berbicara dengan kalian berdua sekaligus. Namun, saat ini, saya ingin tahu di mana putra saya berada. Ceritakan tentang situasi di wilayahnya. Katanya, pertama-tama melihat ke arah Abi, lalu ke Dilian. Yah, Tuan Muda sedang berkeliling wilayah untuk memenuhi beberapa misi. Saya tidak yakin di mana dia sekarang, tapi dia mungkin menuju kerajaan salju. Dilian berkomentar secara terbuka. Ia setia kepada Minos, namun ia tahu bahwa Maisi, meski absen, bukanlah orang jahat, dan ia juga tidak menginginkan hal buruk untuk putranya sendiri. Sebaliknya, dia sangat peduli padanya. Bahkan ketika dia berbulan-bulan, terkadang lebih dari setahun, tanpa melihat Minos kecil semasa kecilnya, dia selalu berkomunikasi dengan Albert dan menanyakan pertanyaan tentang putra mereka. Dan sebagai seseorang yang telah beberapa kali mendengar hal seperti itu dari Albert, Dilian tahu bahwa wanita ini lebih menyayangi putranya daripada yang diperkirakan Minos. Karena alasan ini, dia mempercayainya. Adapun Abi, karena Dilian sudah mengatakan hal itu, dia tidak repot-repot menyembunyikan informasi dasar Black Plain lainnya. Seperti yang mungkin sudah Anda lihat, Dataran Hitam sedang berperang dengan kerajaan-kerajaan lain di wilayah tersebut. Tapi jangan khawatir, meskipun kami telah kehilangan lebih banyak daripada yang kami peroleh sejauh ini, kami baru-baru ini berhasil mencapai keseimbangan tertentu dengan musuh kita. Dengan begitu, tidak akan lama lagi situasinya akan menguntungkan kita. Oh, begitu? Maisi bertanya dengan tidak percaya. Bocah dari gereja spiritual itu sepertinya tidak berpikir begitu. Kalau tidak, dia tidak akan datang sejauh ini. Gloria sempat menggoda Maisi, namun Ibu Minos tahu bahwa perwakilan gereja itu tidak akan datang ke kota kering hanya untuk urusan pribadi. Hal itu bahkan mungkin terjadi dalam keadaan lain, tapi tidak dengan perang kemerdekaan di Dataran Hitam. Jadi, dia berasumsi Gloria ingin terlibat dalam perang karena kemungkinan besar konflik tersebut masih jauh dari klimaks. Tidak salah kalau dia berpikiran seperti itu, ucap Abi tenang, yakin dengan rencana Minos. Tetapi mengingat informasi yang dia miliki, dia melihat situasi ini dari posisi yang buruk, dengan informasi lama. Setelah Minos kembali dari misinya, banyak hal akan berubah dalam konflik ini. Oh, kulihat kamu percaya diri. Baiklah, kalau begitu aku akan menganggap kata-katamu itu benar. Dia berkata sambil berdiri dari kursi itu, bersiap untuk pergi. Saya tidak ingin mengganggu urusan resmi Anda, jadi saya akan mengucapkan selamat tinggal. Ngomong-ngomong, di mana aku bisa tinggal di tempat ini? Apakah anakku akan diganggu jika aku tidur satu atap dengannya? Itu, aku tidak yakin. Dilian dan Abi saling berpandangan ragu, tidak ingin terlibat dalam masalah Minos dan Maisi. Abi kemudian menyarankan, mungkin sebaiknya kita mulai melakukan pendekatan di antara kalian secara perlahan. Bagaimana kalau kamu tidur di salah satu tempat tinggal pengunjung di mansion ini? Orang tuaku juga ada di sini, jadi menurutku dia tidak akan mempermasalahkan hal itu. Benarkah? Kalau begitu, ayo kita lakukan seperti ini. Maisi berkata dengan tatapan datar, merasa tidak enak karenanya. Aku harap kamu akan membantu ibu mertuamu di masa depan. Setelah itu, Maisi melanjutkan perjalanannya sementara Abi dan Dilian terus membereskan urusan administrasi setempat. Seminggu lagi berlalu saat Minos melakukan perjalanan, dan kejadian mengerikan berlanjut di Dataran Hitam. Namun sementara itu, Raja Carline akhirnya sampai di ibu kota kerajaannya, di mana ia bergegas menuju istananya karena ingin mengetahui kondisi istri dan keluarganya. Dia telah bepergian seperti orang gila sejak kunjungan Minos ke Mirabella, bahkan tidak bisa tidur selama itu. Dia selalu merasakan perasaan tidak enak memikirkan kunjungan Minos. Jadi, dia merasa gugup dan cemas untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Oleh karena itu, saat tiba di istana kerajaannya, pria ini mengabaikan semua raja spiritual yang menghalangi jalannya. Mulai dari mereka yang ingin memberitahunya tentang masalah hingga mereka yang hanya mencoba untuk menyambutnya. Dia hanya mengikuti arah kemana aura orang-orang terpenting baginya di tempat ini berada. Sayang, kamu. Dia hendak mengatakan ini ketika dia tiba-tiba menemukan pemandangan ratu kerajaan ini dan Kara, putri satu-satunya, berbaring di tepi kolam, makan dan tersenyum seolah dunia ini sempurna. Kara mengenakan bikini sambil memanfaatkan sinar matahari alami untuk menyamakan kulitnya. Di sisi lain, ibu wanita ini memiliki beberapa helai pakaian lagi di tubuhnya,
terbaring dengan mata tertutup sambil menggunakan salah satu tangannya untuk memasukkan buah anggur ke dalam mulutnya. Namun keduanya memiliki ekspresi tersenyum di wajah mereka, sesuatu yang sulit untuk diabaikan oleh raja itu, bahkan jika dia bukan orang yang sangat jeli terhadap keanehan tersebut. Apa yang terjadi? Apa yang kalian berdua tertawakan? Dia bertanya tanpa berpikir, merasa tidak pantas kalau mereka berdua bersenang-senang sambil dia khawatir. Bangkitnya Dataran Hitam bab 940 kinerja tingkat tinggi. Mendengar suara berat pria itu, kedua wanita cantik yang berjemur di tempat itu memandang ke arah Raja Carline, terkejut melihatnya dalam waktu sesingkat itu setelah kunjungan Minos. Ayah, apakah kamu sudah kembali? Saya pikir kamu akan bergabung dengan tentara kontra-revolusioner lainnya di Dataran Hitam. Kara mengatakan ini sambil melihat ke atas, langsung ke mata ayahnya yang sudah tua. Pada saat yang sama, Jade masih berbohong, hanya sekarang tersenyum seperti seorang istri yang baik setelah bertemu kembali dengan suami tercintanya setelah berpisah berminggu-minggu. Raja Carline lalu berkata, tadinya aku akan melakukan itu, tapi setelah mengetahui tindakan bajingan itu, aku tidak bisa menahan diri dan lari kembali ke sini. Selama ini, aku khawatir sesuatu yang lebih buruk terjadi padamu. Kemudian dia duduk di kursi di sana, bernapas dalam-dalam, seolah dia baru saja melepaskan beban dari bahunya. Melihat keduanya dengan baik sungguh melegakan baginya. Aku senang tidak terjadi hal buruk padamu, atau aku tidak akan tahu harus berbuat apa. Ayah, sayang. Keduanya bergumam pelan, sama-sama merasa bersalah atas apa yang telah mereka lakukan pada Minos selama hari-hari tak terlupakan itu. Khususnya Jade, karena Kara tidak repot-repot menyelidiki ibunya dan Minos selama periode ini. Lagi pula, tidak ada alasan baginya untuk curiga terhadap ibu tercintanya yang tidur bersama musuh. Selain itu, Minos sering tinggal di tempat ini bersamanya. Dan pemuda berambut merah ini juga tidak posesif terhadap teman-temannya. Jadi, dia sepenuhnya tidak mengetahui petualangan Jade bersamanya. Dan untuk itu, Jade merasa jauh lebih bersalah daripada Kara karena dia tahu tentang perbuatan putrinya dan ingat bagaimana Minos merawatnya. Meneguk, dia menelan ludahnya karena gugup, merasakan sensasi yang sedikit membuatnya semakin bersemangat. Namun meski detak jantungnya sedikit meningkat, wanita ini sangat berpengalaman dan tahu cara menyamarkan sinyal apapun yang mungkin dikeluarkan tubuhnya. Dengan itu, Raja Carline bahkan tidak menyadari sedikit kemerahan di wajah istri tercintanya. Tapi, kenapa kalian berdua begitu bahagia sebelum aku tiba? Apa terjadi sesuatu? Dia bersikeras menanyakan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya, penasaran. Jade lalu menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi dan berkata, tidak banyak, sayang, aku hanya merasa baik-baik saja. Saya merasa betapapun buruknya keadaan saat ini, masa depan kita akan baik. Apakah begitu? Raja Carline bertanya dengan tidak percaya, tidak mengerti dari mana kesan ratunya ini berasal. Mata Jade berbinar, sementara bibirnya membentuk senyuman yang lebih menular. Sedangkan Kara kecil, aku yakin dia hanya terpengaruh oleh suasana hati ibunya. Kamu tahu kan, kami, para wanita, punya barang-barang itu. Benar-benar, dia menatap Kara. Mendengar semua itu, Kara tersenyum pada ayahnya, mengikuti arahan ibunya, kurasa pasti begitu. Sepertinya ibuku tidak ingin ayahku mengetahui setelah kedatangannya apa yang aku dan Minos lakukan selama hari-hari itu. Kara memikirkannya dengan rasa terima kasih kepada ibunya. Dia telah melakukan begitu banyak hal buruk dengan Minos di tempat kerja ayahnya, dan bahkan jika tidak ada yang melihat hal itu. Raja spiritual yang mencoba mencegat Stuart muda tahu bagaimana dia telah mengorbankan dirinya demi kebaikan yang lebih besar. Lagi pula, pada hari itu, Stuart muda telah mengucapkan kata-kata yang memalukan di depan umum dan bahkan memperlakukannya dengan intim. Bagaimana mungkin orang yang berpengalaman seperti itu tidak memahami apa yang telah terjadi? Tidak masuk akal untuk berpikir bahwa semua orang tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Oleh karena itu, Kara tahu bahwa cepat atau lambat ayahnya akan mengetahui perselingkuhannya dengan Minos. Tetapi jauh lebih baik baginya untuk mengetahui hal ini lebih lambat daripada saat ini ketika mereka baru saja berkumpul. Untuk itu, dia berterima kasih kepada ibu baiknya. Mendesah. Aku senang setidaknya kamu bisa tersenyum di saat-saat seperti ini. Raja Carline kemudian mulai mengungkapkan kekhawatirannya pada mereka berdua. Bisa melihat kalian berdua tersenyum sudah merupakan keuntungan besar bagiku. Ah sayang, aku akan selalu ada untuk mendukungmu. Jade berdiri dari tempatnya, segera menghampiri suaminya dan duduk di sampingnya. Mengapa kita tidak membicarakan tindakan kita selanjutnya? Biarkan kami membantu Anda dalam hal itu. Oh, ya, ayah. Kara pun ikut berdiri, menatap ayahnya dengan raut wajah yang lebih serius seraya ia melingkarkan handuk di sekujur tubuhnya agar terlihat lebih pantas. Tadi, aku sudah memberitahumu apa yang diinginkan Minos. Mengapa kita tidak memberikan apa yang dia inginkan? Kita masih bisa keluar dari semua ini tanpa terlalu menderita. Apa yang kamu katakan, Kara? Bagaimana kamu bisa mengatakannya dengan santai? Tapi ayah, tidak lagi. Minos adalah iblis yang mencoba menghancurkan keluarga kita.
Bagaimana aku bisa sujud padanya? Dia datang ke rumahku sendiri dan bertindak sesuai keinginannya. Menurutmu apa yang dia lakukan? Biar ku beritahu padamu, itu adalah pesan dari dia kepadaku. Mengatakan bahwa jika aku tidak sujud, dia akan kembali ke sini dan membunuh kalian semua. Dia berkata dengan marah. Bagaimana aku bisa mempercayainya? Namun Jade menganggap suaminya melebih-lebihkan semua ini. Pada kesan pertama, Minos memang tampak seperti orang brengsek yang rela bertindak kasar terhadap semua orang yang menghalangi jalannya. Namun setelah berurusan dengannya, dia menyadari bahwa pria itu adalah pemuda yang jauh lebih rasional, seseorang yang mampu duduk di meja bisnis untuk bernegosiasi. Sama seperti mereka semua, dengan mengingat hal itu, dia mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat ke tubuh suaminya. Menggerakkan salah satu tangannya melalui celah di antara baju besi merah suaminya hingga dia menyentuhnya setinggi perutnya. Sayang, meskipun orang itu mengerikan, menurutku kita tidak bisa melawannya. Dia mengatakan ini dengan lembut, dengan nada yang hanya didengar Raja Carline darinya di saat-saat yang lebih intim. Kalau begitu, mengapa kita tidak memberikan kesempatan pada kesepakatan itu? Saya rasa kita akan menderita karena apa yang dia janjikan jika kita tidak mengambil kesempatan itu. Selain itu, mengingat kekuatannya dan hal-hal yang telah dia lakukan di Dataran Hitam, saya yakin masa depan kita akan luar biasa jika kita berada di sisinya. Mungkin kita bahkan bisa mencapai level 60. Apa? Kara adalah orang pertama yang mengatakan ini karena terkejut, karena tidak menyangka ibunya membela Minos di tempat ini. Adapun Raja Carline, dia jauh lebih terkejut daripada Kara, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana, memandang istrinya ke samping, sementara mulutnya terbuka tak percaya. Maaf, bisakah kamu mengatakannya lagi? Dia secara tidak sadar mengatakan ini setelah beberapa saat terdiam. Ceka, Jade mengeluarkan suara kaku, tidak senang, merasa bahwa suaminya tidak dapat memperhatikan hal-hal sederhana seperti itu. Maksudku, aku tidak melihat keluarga kita mendapat keuntungan dari orang itu. Kebalikannya, jika kita terus seperti ini, lain kali dia datang ke kota kita akan dibantai tanpa kita sadari. Jadi, apa yang kamu inginkan, Raimon? Apakah kamu mau mempertaruhkan nyawa kami hanya karena harga dirimu? Dia dengan kesal bertanya sambil berdiri di depan pria itu. Saya kira harga yang dia minta kepada kita tidak terlalu buruk mengingat betapa kuatnya dia. Kamu tidak tahu betapa buruknya hari-hari itu bagiku. Tidak ada hari di mana saya tidak berpikir hal terburuk tidak akan terjadi. Dia berkata sambil air mata menetes dari matanya. Jadi, Raja Carline mengatakan ini, merasa tidak enak karena istrinya mengalami teror seperti itu. Dia kemudian melompat dari tempatnya dan segera memeluknya, mencoba membuatnya merasa terlindungi sekarang karena dia ada di sana. Bagaimana? Mari kita bicarakan lebih lanjut dan pertimbangkan situasi setelah perjalanan teror Minos berakhir. Lalu, jika keadaan masih meresahkan, kami akan melakukan apa yang kamu dan Kara inginkan. Ucapnya dengan nada menghibur, merasa tidak enak tapi juga wajib melakukan hal seperti itu. Benarkah itu? Jade bertanya sambil mendongak dan mengamati mata abu-abu suaminya. Kalau begitu aku merasa lebih baik. Dia kemudian menyandarkan kepalanya di dada Raja Carline sambil tersenyum lembut. Baiklah, jika kamu bersedia berkorban begitu banyak untukku, biarkan aku membantumu dengan semua ini, oke? Kamu dan Lynette sudah memiliki antipati yang terlalu besar terhadap orang itu. Jadi, lebih baik Kara atau aku yang menanganinya di masa depan. Kara. Dia mengatakannya secara refleks, tidak menyukai gagasan itu. Tidak, bukan Kara. Menurutku sebaiknya kamu mengurusnya sendiri, sayang. Dengan begitu, aku akan merasa lebih baik. Dia menggigit bibirnya sebelum mengangguk setuju. Kalau begitu aku akan melakukannya untuk keluarga kita.